Shalom teman-teman Gaskit, bertemu lagi di ibadah sekolah minggu sore ini. Gimana nih kabarnya? Pasti baik-baik aja kan? Karena Tuhan selalu menyertai kita sampai hari ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Tetapi sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kita berdoa dulu yuk. Kita siapkan hati, tutup mata, lipat tangan. Kita mulai berdoa ya. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan pimpin ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami juga mengundang Roh Kudus-Mu untuk menyertai dan mengurapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, kita akan mulai ibadah pada sore hari ini dan kita akan pujikan bukan kuat, bukan gagah. Kita akan pujikan pujian ini dengan penuh semangat. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Roh-Ku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Roh-Ku kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu diratakan. Gunung ini disingkirkan oleh Roh-Ku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Roh-Ku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Roh-Ku kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu diratakan. Gunung ini disingkirkan oleh Roh-Ku kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu diratakan. Gunung ini disingkirkan oleh Roh-Ku kata Tuhan. Selanjutnya, kita akan pujikan pujian Allahku besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa,
Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan pujian Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan selanjutnya kita akan masuk di dalam firman Tuhan, dan doa akan dipimpin oleh Ella. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai. Teman-teman, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengurapi guru sekolah minggu yang akan memberitakan firman Tuhan kepada kami. Tuhan juga menjamah hati kami supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Raja Nebukadnezar adalah penguasa yang berani dan sangat berpengaruh di kerajaan Babel. Ia mendirikan patung emas di dataran Dura, tingginya hampir 30 meter, terbuat dari emas, dan patung emas ini akan menjadi Allah mereka. Raja memilih orang-orang muda yang cerdas dari berbagai suku bangsa untuk membantu raja menjalankan pemerintahannya. Suatu hari, raja memanggil seluruh pembantunya dari berbagai provinsi itu untuk menghadiri acara khusus. Ketika raja berdiri, semua orang terdiam. Setelah trompet dibunyikan, seorang bentara maju membacakan perintah raja. Inilah titah raja. Ketika sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan lainnya dibunyikan, maka haruslah kamu sujud menyembah patung emas yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sesudah perintah raja dibacakan, dibunyikanlah berbagai alat musik. Dan semua orang sujud menyembah patung emas itu. Kecuali Sadrak, Mesak, dan Abednego. Coba lihat ini. Wah, orang buangan dari Yehuda itu membangkang. Meski ada ancaman akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap memilih untuk tidak menyembah patung emas itu. Kemudian mereka diadukan kepada raja. Prajurit, segera bawa mereka kemari. Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekarang pilih, menyembah patung emas itu, atau kalian akan dilempar ke dalam perapian. Ingat, Tuhan atau dewa apapun tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari perapian ini. Tuanku Raja, Allah yang kami sembah pasti sanggup menyelamatkan kami. Seandainya tidak, kami tetap tidak akan menyembah dan memuja patung emas yang Tuanku dirikan. Habislah kau. Lalu mereka digotong ke tempat perapian yang sudah dipanaskan 7 kali lipat dari biasanya. Prajurit-prajurit itu melemparkan ketiganya ke dalam perapian yang sangat panas itu.
perapian itu, para prajurit itu tidak tahan. Mereka berusaha lari. Namun, nyala api itu menghanguskan mereka. Ketika raja dan orang-orangnya memperhatikan perapian itu, mereka sangat terkejut. Lihat, mereka masih hidup. Hah? Ada 4 orang di dalam perapian itu. Bagaimana bisa? Bukankah hanya 3 orang yang dilemparkan ke dalam perapian? Kenapa bisa jadi 4 orang? Lihat, mereka berjalan dengan bebas dalam api itu. Wah, yang satu itu seperti anak dewa. Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah kalian. Lalu keluarlah mereka dari api itu. Ketiganya masih segar bugar, bahkan rambut mereka pun tidak terbakar. Semua orang yang menyaksikan tercengang dan takjub. Tubuh ketiga orang itu tidak mempan dibakar api. Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Allahnya telah menyelamatkan mereka, karena ketiganya benar-benar hanya percaya dan menyembah kepada Allah. Lalu, raja mengeluarkan perintah. Barang siapa yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dihukum mati. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada suatu hari, ada seorang raja yang bernama Raja Nebukadnezar. Raja ini suka menyembah dewa atau patung. Padahal anak-anak, dewa atau patung ini bisa mendengar atau tidak? Tentu tidak bisa. Dewa atau patung ini tidak bisa mendengar, bahkan tidak bisa berkata-kata, tidak bisa bergerak. Tetapi Raja Nebukadnezar tetap mau untuk menyembah dan memuja patung tersebut. Dan dia mau seluruh rakyat kerajaannya juga menyembah dan memuja dewa dan patung tersebut. Sehingga suatu hari Raja Nebukadnezar membuat suatu patung yang tingginya 60 hasta atau sekitar 27 meter dan lebarnya 6 hasta atau sekitar 2,7 meter. Wah, tinggi dan besar sekali patung tersebut, anak-anak. Apalagi bahannya itu terbuat dari emas. Setelah patung itu selesai dan dilakukan peresmian, Raja Nebukadnezar membuat perintah dan mengumumkan kepada seluruh rakyatnya bahwa orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, ketika mendengar suara kecapi, sangkakala, gambus, dan alat musik lainnya, semuanya harus menyembah kepada patung tersebut dan sujud menyembah kepada patung itu. Dan jika tidak mau, maka akan dimasukkan ke dalam perapian, dapur api yang menyala-nyala. Ih, panas anak-anak. Nah, ketika terdengar suara kecapi, gambus, dan sangkakala, alat musik lainnya, seluruh orang-orang, rakyat dari segala suku bangsa,
bahkan seluruh pejabat yang ada di kerajaan tersebut sujud menyembah kepada patung. Dan Raja Nebukadnezar begitu senang, dia begitu gembira ketika melihat semuanya sujud menyembah kepada patung tersebut. Tapi ada seseorang yang tidak patuh dan tidak mau menyembah patung tersebut. Siapakah dia, anak-anak? Ya, mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan ada orang yang melihatnya ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung tersebut. Dan akhirnya mereka melaporkan kejadian tersebut kepada Raja Nebukadnezar. Ketika Raja Nebukadnezar mendengar laporan dari orang-orang yang melihat kejadian tersebut, Raja Nebukadnezar menjadi marah dan sangat murka, sehingga akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego dipanggil untuk menghadap Raja Nebukadnezar. Lalu apa yang terjadi ketika mereka dibawa untuk menghadap Raja Nebukadnezar? Lalu Raja Nebukadnezar memberikan penawaran satu kali lagi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego diberikan kesempatan, jika kalian mendengar suara musik, kecapi, dan gambus, maka kalian harus menyembah patung dan dewa itu. Lalu apa kata Sadrak, Mesak, dan Abednego? Sadrak, Mesak, dan Abednego berbicara dengan sangat tenang sekali. Mereka bertiga berkata kepada Raja Nebukadnezar, "Kami tidak akan membela diri. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Jika Allah yang kami puja itu tidak melepaskan kami, maka kami tetap tidak akan menyembah patung dan sujud kepada dewa yang Tuan Raja buat." Itulah kalimat yang dikeluarkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mendengar itu, Raja Nebukadnezar menjadi marah. Dia sangat murka kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Singkat cerita, akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian, dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Dan panasnya itu 7 kali lebih panas dari biasanya, sehingga menyebabkan prajurit yang membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk memasukkannya ke dalam dapur api, mereka akhirnya mati karena kepanasan. Sedangkan bagaimana ya keadaan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Apakah mereka bertiga ini juga ikut mati kepanasan atau bahkan terbakar tubuh mereka karena dimasukkan ke dalam dapur api? Tidak sama sekali. Raja Nebukadnezar begitu kaget ketika melihat mereka bertiga keluar dari dapur api dalam keadaan yang tidak terjadi apa-apa pada mereka. Mereka sama sekali tidak terbakar, dari rambut, kulit mereka, bahkan baju mereka pun tidak ada yang terbakar. Bahkan kondisi mereka baik-baik saja. Bagaimana caranya ya Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa selamat dari perapian yang panasnya
7 kali lebih besar dari biasanya. Apakah mereka bertiga memakai baju anti panas? Atau seperti superhero Iron Man yang memakai baju yang terbuat dari baja yang tahan api? Atau mungkin seperti Bobo Boy yang katanya punya jurus mengeluarkan kekuatan api? Tidak sama sekali, anak-anak. Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa selamat dari dapur api bukan karena kekuatan itu, tetapi karena kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan dalam dapur api, Raja Nebukadnezar melihat ketika dalam perapian, melihat bahwa ada 4 orang di dalam dapur api tersebut. Padahal yang dimasukkan itu ada berapa, anak-anak? 3. Tetapi waktu itu Raja Nebukadnezar melihat ada 4 orang yang ada di dalam dapur api. Bahkan mereka bisa jalan-jalan di dalam dapur api. Tuhan dengan kuasanya yang begitu dahsyat mengirimkan seorang malaikat untuk melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan untuk tidak menyembah kepada patung dan juga sujud kepada dewa buatan Raja Nebukadnezar. Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk melakukan kehendak Tuhan dan memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego juga berserah penuh kepada Tuhan, tidak ngotot, dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, bahwa mereka percaya Tuhan yang mereka sembah akan selalu menyertai hidup mereka. Seperti yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18, jika Allah yang kami puja itu sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung yang tuanku dirikan itu. Nah, anak-anak, dalam hidup kita nggak mungkin ngerasain yang enak-enak terus. Pasti pada saat-saat tertentu kita juga merasakan sedih atau merasakan hal-hal yang tidak mengenakan di dalam hati kita. Seperti saat ini, saat pandemi COVID-19. Apapun yang kita hadapi saat ini, kita mau berserah kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan memberikan damai sejahtera di dalam hidup kita. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita akan baca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4b. Silakan Aurel untuk membacakan kitab ini. Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Ya, roh Allah yang ada di dalam kamu
di dalam diri kita, di dalam diri anak-anak itu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh Allah itu yang akan menolong kita untuk melewati setiap kesulitan ini. Dan roh Allah itu yang akan menjadikan iman kita tetap teguh dan kokoh, sehingga kita akan senantiasa merasakan damai sejahtera yang dari Allah, seperti yang dirasakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebagai penutup, kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Silakan Yosafat untuk membantu kita dalam membacakannya. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Mari anak-anak, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk roh Allah yang ada di dalam diri kami. Roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sehingga kami tidak perlu takut lagi karena Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan menolong hidup kami. Demikian juga kami percaya roh Allah itu yang akan menolong papa dan mama kami yang mungkin akhir-akhir ini mengalami kesulitan. Dan kami percaya bahwa damai sejahtera-Mu itu Tuhan yang akan menyertai setiap langkah hidup kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Berkati negara kami Indonesia yang saat ini mengalami pandemi COVID-19. Tuhan turunkan damai sejahtera-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, sekian ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan, dan shalom.